Sumpah iya. Anak please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik. Puasanya lancar? Luar biasa. Tapi ada yang katanya ada yang melanggar namanya kesiangan, ada yang kesiangan? Tidak ada. Oke. Nah, jadi kemarin kan kita sudah ada diskusi tentang sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Nah, hari ini kan kita akan melaksanakan, kemarin sudah diskusi kelompok, terus mau presentasi lagi nih. Tapi sebelum presentasi, mau Nah, kita mau nanya nih, ada yang masih ingat materi kita kemarin membahas tentang apa aja? Sumber daya manusia. Ya, selain itu, selain yang ada di layar, ada yang tahu? Tenaga kerja. Tenaga kerja ada lagi, ada yang bisa menyampaikan secara macam-macam ketenaga kerjaan ada lagi. Kira-kira apa kemarin boleh dijelaskan? Permasalahan apa? SDM. Kemarin ada 3 indeks pembangunan di negara Indonesia. Indeks apa? Pendidikan, ekonomi, kesehatan. Nah, benar sekali. 3 indeks pembangunan kemarin yang kita bahas yaitu kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena kalau kita semua warga Indonesia semuanya sakit-sakit, artinya kita malas nih. Terus kita tidak bisa bekerja, itu kenapa? Menghambat perekonomian. Terus pendidikan, kenapa pendidikan penting? Adita? Karena nanti kalau tidak ada pendidikan jadi bodoh. Oke, karena tidak pendidikan jadi bodoh. Biar ada tenaga kerja yang berpendidikan. Biar ada tenaga berpendidikan. Oke, mendengar tenaga kerja berpendidikan, kemarin kita ada bahas tenaga kerja berpendidikan, terlatih dan tidak terlatih dan tidak berpendidikan. Yang berpendidikan apa aja contohnya? Guru, dokter, pengacara, pilot, ya, polisi. Kalau yang terlatih? Iya benar sekali. Benar. Nah ini kemarin tuh, ini contohnya tenaga kerja yang mampu menghasilkan kerja dasar. Terus ini ada jenis yang telah dijelaskan tadi, terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Berarti masih ingat ya? Masih ingat? Oke. Berarti boleh kita langsung diskusi? Boleh. Sudah berkelompok, kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok yang ketiga. Kelompok 4. Oke. Yang mau maju pertama mau kelompok 1, 2, 3, 4. Terakhir. Mau kelompok 4 dulu. Kami. Ya, itu silakan. Pilih kamu dulu. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3 akan membawakan tema komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan. Sebelum itu perkenalan, nama saya Fira. Nama saya Katia. Nama saya Aisyah. Saya Anis. Anis kan ingat banget. Iya lupa. Ya, oke, jadi deskripsi singkatnya dari kami ini adalah
kerja berdasarkan pendidikan merujuk pada distribusi struktur pekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Permasalahannya, tingkat pendidikan yang rendah tidak sesuai keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Alternatif solusinya yang pertama adalah program pelatihan dan pengembangan, yang kedua adalah rekrutmen berfokus pendidikan. Yang ketiga adalah peningkatan akses pendidikan dan yang terakhir penilaian kinerja yang adil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 tadi itu berdasarkan pendidikan. Ada yang tahu tadi itu permasalahannya apa? Kelompok pendidikan tadi permasalahannya apa tidak? Tadi permasalahannya tingkat pendidikan kita masih rendah. Terus alternatif solusinya ada yang tahu? Alternatif solusinya? Pelatihan. Oke. Kita lanjut. Ada yang mau kelompok berapa nih? Kami. Oke, silakan. Oh itu ya udah. Oh my God. Paling Apa yang gampang? Ya, nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya. Oke, gampang. Duanya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok Susanti. Perkenalkan nama saya Senian. Saya Ahmad. Tidak Aulia. Saya Maiko. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang komposisi tenaga kerja berdasarkan mata pencaharian. Jadi deskripsi singkat itu BPS 2012 berikan data tenaga kerja berdasarkan pertanian di jumlah 40.000, hari 40 122, 615.000 pada sektor perdagangan berjumlah 26.647 16809 dan organisasi sektor industri berjumlah 16.282 756 orang dan yang lainnya bekerja di sektor lainnya. Permasalahannya itu ada dua. Yang pertama itu sebagian besar tenaga kerja sektor pertanian hanya sebagai buruh tani sehingga pendapatannya masih rendah. yang kedua itu masih rendahnya jumlah pengusaha dan wirausaha. Alternatif solusinya memberi peluang pertanian dan keterampilan Bagi petani agar pendapatannya meningkat. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada yang ingin bertanya ya? Dari kelompok tadi ada yang ingin bertanya dulu? Ya. Oke. Ya, lanjut kelompok. Agak malu ya, enggak sih, soalnya kamu tadi sudah kita dan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Amel. Saya Al-Rahra. Saya Akarina Zahra. Saya Nazra. Saya Najwa. Hari ini kami akan membawakan dalam topik komposisi tenaga kerja berdasarkan usia.
sehatnya, usia 18-35, energik, fleksibel, dan suka belajar. Dewasa dari usia 35 sampai 55, berpengalaman, stabil dan mencari keseimbangan. Usia 55 ke atas, berpengalaman, mungkin sulit dengan teknologi, dan mempertimbangkan pensiun. Permasalahan penuaan tenaga kerja, kesenjangan generasi, kekurangannya pengalaman, pensiun dini, pengangguran generasi muda. Alternatif. Solusi 1. Kawan 2. Kolaborasi antar generasi 3. Program mentoring 4. Inisiatif keseimbangan kehidupan kerja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 tadi membahas tentang usia. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Lanjut. Kelompok terakhir ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jumlah dan sebaran tenaga kerja di Indonesia. Sebelum itu kami perkenalkan nama aku Raisa. Di sini untuk deskripsi singkatnya adalah tenaga kerja di Indonesia itu melebihi kapasitas lapangan kerja dan juga syarat untuk bekerja sangat susah di Indonesia. Terus permasalahannya kurangnya minat masyarakat untuk bekerja, persyaratan yang di luar logika, kurangnya lapangan kerja. Alternatif solusi memberikan wawasan yang memberikan modal dan menyediakan lapangan kerja. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan nggak dulu dari kelompok 1? Sudah ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Tadi sudah membahas nih, kita diskusi presentasi tentang sumber daya manusia ini berdasarkan mata pencarian, usia, pendidikan, dan yang satunya tadi itu sudah mata pencarian. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dulu dari diskusi kita tadi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke. 3 indeks tadi itu yang pembangunan tadi ada masih ingat apa aja? Oke, 3 indeks pembangunan tadi ada kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Tadi kan semua ketiganya itu sangat penting sekali untuk indeks pembangunan di Indonesia. Nah, karena indeks pembangunan itu kan itu berdasarkan tadi itu pendidikannya, bagaimana seorang warga negara itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Karena kalau berpendidikan tinggi kan itu pengalamannya atau kayak dari pikirannya kayak mereka tuh lebih luas dibanding orang yang tidak berpendidikan. Terus juga tadi ada kesehatan. Kesehatan itu juga sangat penting. Kalian kalau yang sudah bekerja terus kalian sakit hampir 1 bulan kalian tidak bekerja, pasti kalian akan apa? Akan dipecat. Benar, akan dipecat kalau kita sakit terus. Jadi kita jadi pengangguran nih. Kita nggak ada pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan, ke perekonomian, ekonomi kita menurun.
Ekonomi kalau nih kita ingin belanja ini itu tapi uang kita nggak ada, nggak bisa beli kita, terus kita tidak terpenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu ekonomi juga sangat penting. Jadi ketiganya itu sangat berkesinambungan satu sama lain. Seperti yang tadi itu dijelaskan teman-teman tadi itu berdasarkan usia nih. Banyak sekali di Indonesia pengangguran nih. Alasannya kenapa banyak sekali pengangguran di Indonesia? Alasannya ini terkait dengan dinamika penduduk juga nih. Ada yang tahu? Lapangan pekerjaannya kurang banyak, terbatas. Banyak syaratnya, syaratnya wajib tuh. Umur pendidikan lah banyak sekali syarat-syaratnya. Di Indonesia tempat yang wilayahnya terbanyak di mana? Di Jawa, oke. Tempat yang kurang nih, orang-orangnya di mana, wilayahnya di mana? Di Papua, Kalimantan. Oke. Nah, di Jawa tadi tuh banyak sekali tuh orang-orang yang ada di wilayah tersebut. Maka dari itu banyak juga kan kayak penganggurannya, alasannya tadi yang sudah disampaikan teman kita tadi itu, penganggurannya banyak karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kurang lapangan pekerjaan itu, maka dari itu kan di Indonesia ini setiap tahunnya banyak terus kayak yang melahirkan. Maka dari itu kayak penduduknya semakin banyak tapi lapangan pekerjaannya sedikit. Nah, maka dari itu nih kalian sebagai generasi emas Indonesia, kalian harus jangan cuma ingin mencari pekerjaan tapi kalian yang membangun pekerjaan. Oke? Oke, kalian membangun pekerjaan nih. Kalau ini siapa? Mayra. Nah, Mayra nanti membangun sebuah perusahaan besar. Terus nanti kalau sudah sukses nih pasti ingin menambah lowongan pekerjaan nih, siapa ingin bekerja di situ. Nah, maka dari itu kalau kita membangun pekerjaan, kita kan akan anggap aja membantu pemerintah juga dengan cara yang tadi itu kita membuka lowongan pekerjaan di kantor kita tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Oke, ini Mister ada nih sekiranya kalian, apakah kalian tuh sudah paham atau belum nih? Ada takut boleh masuk dulu, join. Boleh.
Oke, boleh join. Udah. Oke. Ada yang belum masuk? Sudah semua? Oke, 19. Iya. Boleh minum mulai? Boleh. Kenapa dong? Yang lainnya ada yang belum join? Ada bolak yang mungkin. Siapa? Saya apa? Oke. Kita mulai ya. Wisnu kita seri. Mai awal Madinah sama Seri kita seri. bidadari juga betul ya. Apa yang jauh? Aduh. Udah kayaknya. Anjay. Oke, kita lanjut. Keren kamu, Cah. Apa tuh? Ya aku ya. Masih. Hai. Hai. Aisyah. Aduh. Kayak aku tahu pencet juga deh. Iya. Aduh.
Ah, sosokan kan 1%. Kukiranya sebelah yang apa itu? Aku bisa mungkin. Jawab ini yang 14. Udah dan dia Nama orang nenek. adalah Apa overclass? Itu aku hijau. Kenapa aku tanda Indonesia itu masih sini? aduh diam aku di bawah nih Masih ada. Masih di atas jawab. Kukira kamu anak rasukan Maya. Wih, oh ya. Jujur aku Masya Allah. Deles. mana? Jawaban terberuntutnya ini memang tidak mudah. Oke, ini yang terakhir soalnya. Aku penentuan Cuy, semuanya sama. Tahu nggak ya? Biarkanlah. salah. Ya, betul. Ini juara 3 Dewi, juara 2 Jody. Siapa? Ini kita lihat berapa? Tapi bisa yang izin dulu, bisa yang boleh.
Tadi soal-soalnya mudah. Baik, yang benar. Bisa. Bisa tadi mudah atau susah? Susah. Susah. Setengah-setengah. Tadi ada yang susah dipahaminya mana? Ada yang susah dipahami tadi ya? Ada. Apa itu? Terakhir. Apa tadi soal terakhir? Apa yang tadi itu? Masalah utama soalnya Masalah utama kayak itu. Oh, yang apa dulu tadi tuh? masalah utama kenapa Ayo, kenapa? ya tentang itu aja dong. Masalah utama Ada yang tahu usia kerja di Indonesia dari umur berapa sampai berapa? Ada yang tahu? 15 tahun. Iya, 15 tahun sampai 65 tahun itu merupakan usia tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, 65 tahun itu masa pensiun biasanya. Jadi misalkan sudah sudah 65 tahun itu biasa mau pensiun. Kenapa usia segitu sampai ke atas lagi dikerjakan? Karena kan sudah tua kan masanya sudah kayak anggapannya sudah umur sudah tua atau kayak sakit-sakit apa segala macam gitu. Jadi usia muda lah yang akan menjadi usia tenaga kerja selanjutnya. Nah, biasa tuh tenaga kerja tuh berdasarkan dari pengalaman kerjanya biasa tuh. Kayak perusahaan tuh mencari orang-orang yang berpendidikan, yang bisa ahli bidang ini, bidang itu. Nah, maka dari itu kalian nih harus punya bisa nih kayak apa sih kayak skill atau keterampilan yang kalian miliki nih. Nah, keterampilan yang kalian miliki itu harus kalian gali. Ada yang bisa masak, suka masak? Suka masak. Nah, boleh tuh. Kalau suka masak tuh boleh nggak? warung makan langsung. Oke. Berarti nanti bikin rumah makan. Boleh bikin rumah. Itu KM. Oke. Kita namanya rumah makan Sonia aja. Oke. Terus ada yang suka apa lagi nih? Bidang-bidang tertentu ada yang bisa ya? Suka apa? Suka. Nah, keterampilan yang dimiliki itu harus digali karena kalau kita menggali potensi yang ada kita miliki itu akan kedepannya kita akan lebih bisa lebih berkembang lagi. Kalau kalian ada kebisaan 4 nih, ada 4 keterampilan yang kalian bisa, pilihlah yang kalian senangi. Apa keterampilan paling kalian senangi? Jangan kelompok-empatnya. Saya bisa masak, saya juga bisa desain, saya juga bisa ini itu. Keempat-empatnya kalian melatih terus susah gitu. Lebih baik kalian carilah satu yang kebiasaan keterampilan kalian itu yang kalian gali. Terus juga ingat, nanti kalau kalian sudah sukses nih, ingat dengan teman-teman yang lainnya nih. Kalian ingat, terus kalau ada yang ingin bekerja sama dengan kalian nih, boleh kolaborasi kayak tadi tuh rumah makan Sonia. Betul, inisiatifnya perusahaan kayak apa sembako gitu. Boleh kerja sama antara satu dengan satu, dan kerja sama itu kan kalian punya penghasilan yang banyak lagi loh. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ayo, Bos. Diam kalian dosa saya Cukup ya. Oke. Asik, ayatin, amanin, ayatin. Oke, baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Ada yang mau, ada yang kenangan? Oke, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu kita belajar tentang sumber mana? Ya sumber daya manusia. Jadi ada jenisnya kesenjangan, pokoknya ada kesenjangan umurnya juga. Terus jadi tenaga kerja itu ada yang berpendidikan, ada yang keterampilan, terus ada juga yang tidak keterampilan tidak berpendidikan. Oke, baik, terima kasih. Nah, dengan tadi yang disampaikan teman kalian tadi itu kita telah belajar tentang sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan, baik yang terlatih, yang berpendidikan, terus ada yang tidak terlatih dan tidak berpendidikan tadi. Berarti kalian sudah pahami untuk materi sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Oke. Dari kamu tadi juga kalian sudah banyak yang benarnya juga, walaupun soalnya ada yang di atas level gitu, ada yang suka dimengerti gitu, tapi kalian luar biasa. Oke, baik, boleh. Saya Hamdala. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you to all teacher. Thank you, Adit. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.